Oke, itu untuk surveinya sudah baik di lapangan maupun yang di eh, base. Berarti Anda bisa melakukan pengolahan data, sudah. Artinya semua koreksi sudah Anda dapatkan, asalkan Anda punya data, waktu, dan tempat surveinya. Nah, ini contoh ilustrasinya saja, kalau mau di breakdown menjadi pengamatan rata-rata, koreksi IGRF, sama variasi harian, dan dapat anomali magnetiknya. Oke, berarti itu Anda juga bisa lakukan. Bisa juga. Makanya tadi saya gunakan contoh, Anda mau pakai di tengah atau mau pakai di bawah atau di atas. Ini kan 0 ini karena saya pakai yang di bawah nih. Sementara garisnya ini yang ada di sini itu sebagai nilai acuan yang kita pilih gitu ya. Ini saya garisnya bisa dirubah nggak ya? Tuh. Oke. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena biasanya gini, ada orang yang kalau belum pernah ke lapangan, belum pernah survei, ya udah datanya apa aja, pakai software kan, pakai software keluarnya yang ini kan, misalkan, ya udah pakai itu, set, diproses. Setelah diproses ternyata pola anomali dipolnya nggak muncul. Misalkan ada outcrop yang benar-benar di situ diuji sampelnya itu memiliki kandungan besi yang tinggi misalkan, tapi nggak muncul gitu ya. Nah akhirnya alternatif lainnya gimana kalau angka ininya itu dirubah secara konstan itu tadi. Nah, itu bisa dipakai dengan nilai in situ. Nilai in situ itu adalah nilai yang diukur pada saat itu, pada saat survei itu. Jadi, Anda mau pakai yang mana nih? Yang bisa muncul anomalinya. Sama seperti pada saat kita menentukan eh, koreksi atau pemisahan regional residual. Mana nih yang paling pas untuk daerah penelitian? Untuk memodelkan daerah penelitian kita sesuai dengan informasi geologi. Ya, itu saja saya hanya menampilkan secara akademik terkait dengan processing-nya. Anda pilih yang mana gitu ya. Makanya saya buka semua kesempatan karena ada yang pakai software, ada yang pakai dari internet, ada yang pakai dari data lapangan gitu ya. Jadi kita belajar khasanah yang lebih luas gitu. Tapi pada prinsipnya itu akan eh, ya mirip lah, serupa. Terus ada lagi yang lain, ada yang pakai software yang ini Anda bisa keluarkan tidak hanya titik. Ini kan satu koordinat titik. Tapi ada yang bisa keluar grid. Jadi eh, regional value-nya itu keluarnya nilainya grid, bukan satu titik itu, Mas. Jadi kalau Anda punya area kotak itu yang sudut sini dan sudut sana itu berbeda, ada gradasi angkanya meskipun hanya berapa Tesla. Kalau areanya luas, tergantung berapa derajat lintang atau bujurnya, itu mungkin akan variasinya akan besar. Tapi kalau areanya cuma 5 kilo, itu mungkin kurang dari 10 Tesla. Biasanya kurang. Jadi rata-rata dia pakai orang hanya pakai satu. Itu kalau orang sudah memahami tentang jenis-jenis data dan variasi model-model IGRF. Kalau belum ya praktikumnya pakai yang paling sederhana aja, yang bisa aja, ada prosesnya yang mana. Toh pada akhirnya nanti anomalinya nggak akan jauh beda kalau dicek di skala kontur. Misalnya skala konturnya itu orde interval 50 atau 100 nanotesla. Jadi pada 50 atau 100 nanotesla ketika masih kecil itu polanya akan sedikit mirip. Hanya sedikit saja. Oke. Sambil yang ini ya, pemodelannya ya. Pemodelannya gravity sama yang ngolah geomagnetik. Nah, yang pemodelan geomagnetik itu juga bisa dicoba. Bagaimana pengaruhnya kalau inklinasinya berbeda. Anda diberi tanggal survei kan waktu di situ. Nah, itu dimanfaatkan untuk input pada saat ngecek itu apa nilai IGRF-nya. Ya,
Biasanya orang itu menggunakan pemodelan magnetik itu atau terutama ya, dari beberapa artikel, itu cenderung langsung ke, eee, anomali magnetiknya. Terkait dengan pemisahan, di beberapa buku teks atau secara akademik begitu ya, kalau Anda cek di publikasi internasional, mungkin hampir tidak ada atau jarang sekali yang secara internasional itu melakukan pemisahan untuk data geomagnetik. Kalaupun ada, biasanya itu kebanyakan dari beberapa kampus di Indonesia yang biasanya melakukan pemisahan regional residual di data geomagnetik. Saya sempat menanyakan juga ke Pak Wawan, beliau ya bisa saja menjawabnya eh, diperlakukan sama seperti gravity misalkan. Tapi dari diskusi saya dengan dosen-dosen yang lain, beberapa dosen seperti Pak Daharta atau mungkin ada juga yang menyampaikan kebanyakan data geomagnetik itu tidak dipisahkan dengan regional residual. Jadi itu mungkin akan sedikit berbeda buat pemahaman terutama dari kampus yang lain yang mungkin backgroundnya dari S1-nya memisahkan antara anomali regional residual di geomagnetik. Tetapi hal-hal seperti itu saya belum bisa memastikan karena saya nggak bisa baca semua artikel di seluruh dunia, tapi dari sependek yang saya baca itu ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang regional residual di anomali geomagnetik itu tidak dipisahkan. Karena kalau pakai argumen lagi, dia nature-nya adalah dipole. Ketika dipole, anomali dipole itu kita bisa bayangkan benda magnet aja, kalau dibuat model, Anda ngerti modeling fisik, ada positif negatif, itu akan muncul pola dua kutub, positif negatif. Nah, sementara di permukaan kita mengamati ada pola anomali positif dan negatif. Artinya sifat atau magnetisasinya, arah kemiringannya itu adalah sesuatu yang sifatnya relatif lebih dangkal dibanding gravity. Secara persamaan juga R-nya itu pangkat 3, bukan R kuadrat. Kalau Anda tahu persamaan forward calculation-nya yang geomagnetik. Jadi semua yang dihasilkan di pola anomali magnetik, argumen yang dipakai tidak memisahkan karena cenderung semuanya modelnya muncul di dekat permukaan. Sedangkan kalau bodinya sampai ke bawah, misalkan kita punya magnet sini positif, ininya ke bawah kan seperti monopol gitu ya. Yang negatif ini harusnya nggak muncul karena sangat jauh sekali, seperti gravity kan monopol begitu. Nah, tapi kalau kita punya data anomali positif negatif, nah terus kemudian catatan, orang tuh biasanya sering memodelkan tuh dari reduce to the pole. Jadi dari anomali yang di sini, misalkan di Indonesia sekitar 3 atau di Pulau Jawa 30 derajat inklinasinya, dibawa ke kutub 90. Padahal datanya itu yang minus 30 kan, bukan 90. Tapi kebanyakan orang memodelkan dari yang reduce to the pole. Jadi bukan data yang dimodelkan, tapi transformasi yang dimodelkan. Kalau transformasi tujuannya untuk enhancement atau delineasi atau untuk interpretasi semi kuantitatif, itu mungkin ada yang menggunakan gitu. Tapi kalau modeling dari reduce to the pole, nah itu mungkin bisa muncul harus dipertahankan lah kalau pada saat Anda sidang atau saat Anda disertasi atau saat Anda tesis gitu ya. Mengapa harus seperti itu gitu ya. Jadi lebih ke filosofinya seperti itu. Kalaupun ada yang memisahkan regional residual di magnetik, saya masih belum yakin di buku teks yang mana. Nanti kalau ada Anda bisa tunjukkan ke saya gitu ya, terutama yang buku teks internasional begitu. Kalau saya nggak salah lihat juga, ada mungkin yang pakai upward dan downward, upward terutama, upward continuation, tapi saya masih lupa-lupa ingat itu data gravity atau data geomagnetik. Tapi seingat saya yang data geomagnetik untuk kasus yang lokal terutama ini biasanya cukup dengan anomalinya. Oke, itu ya mungkin respon.